Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, patung batu biru itu terlihat biasa saja, seperti diukir dari batu biru biasa dan tidak ada yang istimewa. Namun, di mata Chu Kuangseng, batu-batu biru itu memberinya perasaan yang sangat berbeda. Itu adalah fluktuasi kekuatan spiritual yang unik, dan fluktuasi ini sangat misterius, bukan kekuatan spiritual biasa. Takdir spiritual, katanya dengan mata berbinar. Jika perspektifnya benar, fluktuasi kekuatan mental yang unik ini seharusnya termasuk dalam takdir spiritual dan tidak berasal dari kekuatan mental biasa. Seperti apa rupa benda ini? Chu Kuangseng berjongkok di depan kios, lalu menatap patung batu biru itu. Di matanya, patung batu biru itu tampak sangat ganas, dengan dua taring panjang mencuat, seperti iblis yang haus darah. Iblis hijau melahap kehidupan. Setelah mengamati sejenak, matanya tiba-tiba terfokus, dan dia berbicara dengan terkejut. Penampakan patung batu biru ini sama persis dengan patung iblis hijau pemakan kehidupan. Ya, memang patung iblis hijau pemakan kehidupan yang menempati peringkat ke-8 dalam daftar roh bumi. Saat itu, pemuda berpakaian compang-camping dan berwajah muram itu berbicara perlahan. Chu Kuangseng cukup terkejut. Mungkinkah benda ini? Pemuda itu meliriknya. Benda ini adalah patung iblis hijau pemakan kehidupan yang asli. Dahulu, seorang praktisi kuat yang mengelola takdir spiritual ini terluka parah, lalu meninggal karena diburu oleh musuh-musuhnya. Sebelum meninggal, takdir spiritualnya disempurnakan menjadi patung batu biru ini oleh musuh-musuhnya. Itu sebenarnya terbuat dari takdir spiritual. Chu Kuangseng langsung terkejut. Pantas saja benda ini begitu aneh. Ternyata asal-usulnya begitu hebat. Berapa harga benda ini? Dia merenung sejenak saat bertanya. 50 batu dewa luar angkasa. Pemuda itu mengulurkan 5 jari dan berkata dengan ringan. Mendengar harga ini, Chu Kuangseng mengerutkan kening dan ekspresinya langsung berubah. Meskipun ia memiliki ratusan batu dewa luar angkasa, benda semacam ini sangat berharga dan merupakan benda yang sangat baik untuk kultivasi. Tetapi sekarang dia meminta 50 batu dewa luar angkasa, yang tentu saja agak sulit baginya untuk diterima. Terlalu mahal. Pemuda itu menggeleng, wajah muramnya tanpa ekspresi. Kalau kamu mau beli, harganya segini. Kalau kamu pikir terlalu murah, kamu boleh pergi sekarang. Mendengar kata-kata kasar ini, Chu Kuangseng merasa agak tidak berdaya. Baginya jika ia bisa mendapatkan patung batu biru ini, ia akan mendapatkan banyak manfaat. Itu adalah harta karun yang tak bisa dilepas begitu saja. Tapi 50 batu dewa luar angkasa sebagai harganya, menurutnya harganya terlalu mahal. Saat ia ragu-ragu, pandangannya beralih dan jatuh ke sisi lain kandang. Di sana terdapat sebuah penjara besi hitam sederhana. Penjara besi hitam itu hanya seukuran telapak tangan. Tidak ada apapun di dalamnya. Fluktuasi ini. Chu Kuangseng mengangkat alisnya dan kilatan cahaya cemerlang muncul di matanya. Sekarang dia memperhatikan penjara besi itu dengan seksama. Dan barusan dia merasakan gelombang aneh samar menyebar darinya. Fluktuasi itu sangat halus, tetapi membuatnya bisa merasakannya.
Mungkinkah itu semacam harta karun? Tetapi yang mengejutkan, bagaimana dia melihatnya. Dia tidak dapat melihat apa yang istimewa tentangnya. Mata Cukuang Seng berkedip-kedip. Dia meredup cukup lama sebelum menunjuk ke sangkar besi dan menatap pemuda itu lalu berkata, "Termasuk benda ini 60 batu dewa luar angkasa." Mendengar ini, wajah pemuda yang tak pernah berubah itu menunjukkan emosi untuk pertama kalinya. Ia menatap penjara besi itu, ekspresinya terus berubah-ubah. Karena sejak beberapa bulan ia mendapatkan benda ini, ia belum bisa memahami asal-usul penjara besi ini dan tidak tahu apa fungsinya. Bahkan sempat ingin membuangnya, tetapi akhirnya dia tak sanggup melakukannya. 80 keping batu dewa luar angkasa. Dia terdiam beberapa saat lalu berbicara. Karena kita tidak dapat memahami penjara besi ini, maka ada baiknya kita menukarkannya dengan beberapa batu dewa luar angkasa. Cukuang Seng mengerutkan kening. 80, harga ini terlalu mahal. Itu tidak mahal, pemuda itu langsung menyaut. Meskipun aku tidak tahu asal-usul benda ini, aku tetap bisa menilai kualitasnya. Setidaknya dengan kekuatanku, aku tidak bisa menghancurkan penjara besi ini. Mendengar ini, hati Cukuang Seng tiba-tiba tergerak. Ia samar-samar bisa merasakan kekuatan pemuda di depannya. Jika ia saja tidak bisa menghancurkan penjara besi itu akan semakin membuktikan bahwa penjara besi ini tidak sederhana. Dia menggoyangkan telapak tangannya lalu bertanya, "Tidak ada ruang untuk negosiasi." Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini harga terendah. Tidak mungkin lebih rendah lagi." Pada titik ini, dia berkata sambil tersenyum tipis, "Kamu menghabiskan 30 batu dewa luar angkasa untuk berjudi demi sebuah harta karun. Seharusnya tidak rugi, kan?" Cukuang Seng tersenyum tak berdaya. 80 ya? Ya, mari kita bertaruh. Ia melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan melayang ke sisi lain. Pemuda itu menerimanya, melihatnya sekilas, dan raut wajah gembira tiba-tiba muncul di wajahnya. 80 keping batu dewa luar angkasa sudah cukup baginya untuk berlatih dalam waktu yang lama. Mungkin kali ini ia juga bisa mencoba bersaing memperebutkan posisi teratas. Cukuang Seng meliriknya, lalu melambaikan lengan bajunya, lalu menyimpan patung batu biru itu. Saat dia hendak mengulurkan tangan mengambil penjara besi itu, tiba-tiba raut wajahnya berubah dan dia pun memukul dengan backhandnya. Sebuah suara benturan berat terdengar dan tubuh Cukuang Seng tak dapat menahan gemetar. Lalu dia memasukkan penjara besi itu ke dalam cincin penyimpanan. Lalu dia berbalik perlahan dan wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Tepat di hadapannya, seorang pemuda berpakaian putih tersenyum tipis saat berjalan perlahan ke arahnya. Seolah-olah serangan diam-diam sebelumnya bukan dilakukan olehnya. "Sepertinya aku terlambat. Aku penasaran, apakah saudara ini bersedia melepaskan apa yang dimilikinya?" "Aku bersedia membayar harga yang sama," kata pemuda berbaju putih itu sambil tersenyum tipis. Wajah Cukuang Seng menjadi dingin. Dia meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu berkata dengan pelan, "Siapa kamu? Katakan padaku." Mendengar ini, sudut mulut orang itu di sekitar berkedut. Kata-kata orang ini sangat tidak sopan. Pemuda berpakaian putih itu masih tertawa dengan tenang. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa ekspresi wajahnya membeku untuk sesaat. Dan kemudian dia cepat-cepat menyembunyikannya. "Namaku Bailai, dan aku tidak begitu terkenal," katanya sambil tersenyum tipis. "Bailai?
Tatapan mata Cukuang Seng menjadi tajam dan ia sedikit terkejut karena ia pernah mendengar tentang orang ini dari Lan Lin Feng. Orang ini benar-benar kuda hitam. Konon, ia pernah bertarung dengan peringkat ke-9 teratas dalam daftar kekuatan tempur. Dan hasil akhirnya masih belum diketahui. Jadi, itu Tuan Muda Bailai. Nama ini tepat sekali. Ekspresi dingin di wajahnya mengeras. Dan dia berkata dengan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Suasana di tempat tiba-tiba membeku. Dan orang-orang yang menonton di sekitarnya menyeringai dengan senyum di wajah mereka. Orang ini benar-benar tajam lidahnya. Setiap kata yang dia ucapkan tanpa ampun dan bisa membuat orang marah setengah mati. Seperti yang dia duga saat Bailey mendengar kata-kata yang jelas-jelas sarkastik itu. Senyum di wajahnya tidak dapat dipertahankan lagi dan berangsur-angsur memudar. Pantas saja semua orang bilang Tuan Muda Cu begitu sombong. Ternyata memang benar, katanya dengan nada dingin. Orang ini sungguh tidak tahu malu. Ekspresi Cukuang Seng tetap acuh. Tingkah laku kasar pihak lain di awal sudah membuatnya jijik. Jadi wajar saja jika ia tidak menunjukkan belas kasihan saat berbicara saat ini. Karena itu memang tidak perlu. Kau datang ke sini hanya untuk melihat apakah aku cukup sombong. Mendengar ini, Bailey menekan gejolak batinnya, lalu berkata dengan dingin, "Berikan benda itu padaku, dan aku tidak akan peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya." Suaranya penuh dengan ancaman yang membuat orang bergidik. Beberapa dari mereka diam-diam mengecapkan bibir. Sepertinya Bailey benar-benar kesal dan tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Sekarang kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Kuda hitam yang pernah bertarung melawan peringkat teratas di daftar kekuatan tempur. Dan orang yang seri dengan Yang Yuntian. Jika keduanya mulai bertarung, pasti akan seru. Mendengar diskusi yang datang dari segala penjuru, ekspresi Cukuang Seng menjadi dingin. Dia menatap Bailey dengan tatapan tajam. Kau pikir kau siapa? Kau bisa berteriak sesuka hatimu di sini. Telapak tangan Bailey tiba-tiba mengepal. Wajahnya berangsur-angsur memucat. Dia menatap Cukuang Seng dan berkata dengan nada muram. Sepertinya reputasi palsu pertempuran dengan Yang Yuntian telah membuatmu berpuas diri. Dan kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Cukuang Seng memilih tidak menjawab. Bailey terus mencibir. Yang Yuntian tidak berusaha sebaik mungkin hari itu. Kalau bukan karena keberuntunganmu, kau pasti sudah berbaring di kediamanmu dan tidak bisa bangun lagi. Apakah kau benar-benar mengira dirimu cukup layak untuk bertarung seri melawan Yang Yuntian? Cukuang Seng meliriknya, tetapi wajahnya tidak menunjukkan fluktuasi apapun. Ia berkata dengan ringan, "Sudah selesai?" Ekspresi Bailey langsung membeku dan wajahnya langsung memucat. Bajingan ini benar-benar tidak menganggapnya serius. Karena kamu tidak menerima roti panggangku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Cukuang Seng meliriknya lalu mencibir. Kalau mau rampok, bilang saja. Buat apa repot-repot bicara omong kosong? Bailey sangat marah dan dia langsung bergegas menghampirinya. Melihat hal ini, orang-orang di sekitarnya memberi jalan. Lalu memandangnya seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Tunggu, pada saat ini sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Menyebabkan Bailey berhenti menerjang ke depan. Dia menoleh ke arah kios dengan sedikit terkejut.
dan pemuda berpakaian lusuh yang tidak berbicara sepatah kata pun melihat ke arahnya. Baru saja dia merasakan ada niat membunuh yang samar-samar yang mengintainya, membuat seluruh tubuhnya gemetar dan tidak berani melangkah untuk maju. Anak muda, ini adalah tamuku. Jika kau bertindak, aku hanya bisa melawanmu, kata pemuda berpakaian lusuh itu dengan ringan. Meskipun suaranya tidak keras, namun memancarkan rasa tekanan yang tak kasat mata, yang membuat Bailey begitu ketakutan hingga dia tidak berani bertindak gegabah. Tatapan Cukuang Seng terpaku, lalu ia berbalik menatap pemuda itu. Raut wajahnya langsung membeku. Saat ini, rasa bahaya yang diberikan pemuda itu jauh lebih besar daripada yang Yuntian. Dari mana asal usul orang ini? Ekspresi Bailey langsung berubah. Pemuda misterius di depannya memberinya firasat terlalu berbahaya. Jadi dia tidak berani melanjutkannya. Tuan, bisakah Anda memberitahu nama Anda? Agar saya bisa tahu siapa Anda? Tanyanya dengan warna muram. Pemuda berpakaian lusuh itu meliriknya, lalu mengatakan sesuatu yang tidak sopan. Kamu tidak layak. Kau? Bailey langsung terkejut. Ia bertanya pada dirinya sendiri. Kecuali orang-orang terkuat di peringkat teratas, ia tidak akan kalah dari siapapun. Tapi orang di depannya begitu meremehkannya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima hal itu? Apa? Kau mau berkelahi? Pemuda berpakaian lusuh itu tersenyum tipis, dan sedikit rasa dingin terpancar di matanya. Bailey merasakan jantungnya berdebar tak terkendali. Hawa dingin pun menyergap, memadamkan sebagian amarah dalam hatinya. Dia punya firasat bahwa jika dia mengambil tindakan, hasilnya tidak akan berakhir baik. Wah, kamu beruntung kali ini. Tidak ada yang akan melindungimu lain kali. Bailey melototi Cukuang Seng dengan tajam, lalu berbalik untuk pergi. Sekarang, pemuda misterius itu melindunginya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, lebih baik ia pergi saja agar tidak terlihat semakin buruk. Cukuang Seng mengalihkan pandangannya dari Bailey, lalu menatap pemuda berpakaian lusuh itu dan berkata sambil membungkuk, "Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Muda." Meskipun dia tidak takut melawan Bailey, tetap saja itu sangat merepotkan. Sekarang dia bisa membuatnya mundur. Dia tidak perlu bertarung di sini untuk menghindari masalah yang lebih lanjut. Pemuda berpakaian lusuh itu tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya. Karena kau belum pergi dari sini, tentu saja aku tidak akan tinggal diam dan melihat masalah ini. Tapi setelah kau pergi dari sini, kau harus lebih berhati-hati. Cukuang Seng tersenyum ringan. Ia tahu apa maksud pemuda itu. Namun, ia sama sekali tidak takut pada Bailey. Jika lain kali dia benar-benar datang kepadanya, ia tidak akan keberatan membiarkannya berbaring di ranjang. Selamat tinggal. Ia menangkupkan kepada pemuda itu, lalu berbalik pergi. Pemuda itu memandangi sosok Cukuang Seng yang sudah pergi. Matanya berkedip-kedip, dan sekilas raut wajah penuh perenungan melintas di wajahnya. Apakah orang ini benar-benar bertaruh pada nilai penjara besi itu? Sambil menggelengkan kepalanya, dia berhenti memikirkannya lalu menutup matanya untuk tidur siang. Sekarang, barang-barangnya sudah terjual. Mengingat kepribadiannya, dia tentu tidak akan memikirkan apapun lagi. Apa yang kau dapat? Di suatu tempat di kota perdagangan, Cukuang Seng memandang orang-orang mendekat saat bertanya. Mendengar ini, Lan Lin Feng mengangguk.
dengan ekspresi gembira di wajahnya. Lumayan, akhirnya aku menemukan beberapa hal yang menarik perhatianku. Kami juga, Hun Feng, Mubing, dan yang lainnya tertawa. Cu Kuangseng tersenyum. Kalau begitu, mari kita kembali dan bersiap sampai pertempuran terakhir tiba. Mendengar ini, senyum di wajah semua orang tiba-tiba menghilang, dan ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Semua orang terkagum-kagum dengan pertempuran terakhir, karena pertempuran itu mempertemukan semua praktisi terbaik. Siapapun yang berhasil meraih posisi teratas akan berkesempatan memasuki 9 surga, dan dunia diimpikan oleh banyak para kultivator, para praktisi. Ya, benar. Persiapkan dirimu dengan baik. Lan Lin Feng menghela nafas perlahan. Cu Kuangseng tersenyum tipis, mata gelapnya berkilat cemerlang, dan tangannya mengepal pelan. Kali ini, biarkan dia melihat apa artinya ketika para jenius berkumpul bersama. Terima kasih.